warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ada yang tidak masuk? Nihil ya? Oke, nihil tidak masuk. Oke, sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi sudah habis istirahat, ya kan? Terus habis itu Bunda lihat ada yang agak mengantuk atau aras-arasan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bunda pengen kalian mengajak kalian bergerak sedikit ya. Duduk di di kursi saja nggak apa-apa. Tapi mungkin ada yang mau di depan, boleh ya sebelum kita ke materi. Ada yang mau kita ice breaking sebentar, tapi yang semangat biar ngantuknya hilang. Tadi kan habis makan ya, biar ngantuk hilang dan bisa fokus. Oke? Kita ikuti gerakannya ya. Oke, kita ikuti gerakannya. Oke, tangan dilepas di atas, ke bawah. Oke, lanjut. Yuk, kita gerak. Tepuk tangan. Gimana perasaannya? Sudah agak bersemangat atau masih mengantuk ini? Semangat. Oke, udah nggak mengantuk ya? Bisa fokus? Oke, bisa ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan bangsa Indonesia ketika masa pendudukan Jepang. Nah, sebelum itu, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Propaganda Jepang. Sambil mengingat ya, propaganda Jepang ada yang masih ingat bagaimana cara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Apa yang dilakukan Jepang kemarin? Satu, misalnya Ini mengaku bahwa mereka saudara tua. mengaku sebagai saudara tua. Betul sekali. Ada yang lain lagi selain mengaku sebagai saudara tua ya. Jadi mengaku saudara agar mendapat simpati rakyat Indonesia. Ada lagi? 3A ya, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia. Jadi dengan cara seperti itu supaya Pak bisa menarik simpati rakyat Indonesia, mendirikan gerakan negara. Terus ada lagi, boleh apa? Menyanyikan lagu. Iya, boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah apa? Lagu kebangsaan Jepang. Boleh mengibarkan bendera merah putih ya di samping bendera Jepang. Oke, nah kemarin kita sudah membahas tentang propaganda Jepang. Nah, hari ini nanti kita akan membahas bagaimana kehidupan bangsa Indonesia ketika masa pendudukan Jepang. Nah, sebelum itu, apa tujuan pembelajaran hari ini? Nah, nanti ada beberapa hal yang harus kalian lakukan ya. Nanti ada literasi. Kalian bisa browsing untuk mendapatkan literasi tentang bagaimana kehidupan bangsa Indonesia ketika pendudukan Jepang. Kemudian berdiskusi, ya. Nanti ada sesi diskusi. Kemudian juga ada nanti video yang akan Bunda putarkan. Ya, nanti dengan adanya literasi, diskusi, kemudian kalian menyimak video, dan juga nanti di akhir Bunda harap kalian nanti bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, apa yang didiskusikan nanti adalah apa? Yaitu kehidupan bangsa Indonesia ketika masa pendudukan Jepang. Di bidang ada nanti pendidikan. Kita lihat pendidikan ketika zaman Jepang seperti apa. Kemudian nanti ada militer. Militernya seperti apa? Budayanya seperti apa? Seperti itu. Ekonominya apa? Nah, kalian nanti bisa diskusi bareng-bareng. Nanti akan Bunda bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, itu ya tujuannya hari ini kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang. Nanti dampaknya seperti apa di bidang ada militer, budaya, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Nah, apa yang ingin dicapai
dengan pembelajaran problem based learning, kalian nanti bisa menjadi siswa yang beriman dan bertakwa, kemudian bernalar kritis ya. Dengan diskusi nanti kalian bisa memikirkan ide, mengeluarkan ide, bertukar pendapat dengan teman, mandiri ya. Nanti bisa berbagi tugas, bergotong royong, bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan masalah yang Bunda kasih nanti. Oke. Kemudian nah, di sini ada gambar bendera ya. Coba diamati setelah kalian melihat bendera, yang satu bendera Belanda, yang satu bendera Jepang. Apa yang kalian pikirkan? Ketika nanti dikaitkan dengan tadi masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kira-kira apa? Ketika kalian melihat ada dua negara, Belanda dan Jepang. Apa yang ada di pikiran kalian? Dua negara ini sama-sama pernah menduduki Indonesia, sama-sama pernah menjajah Indonesia. Nah, nanti kita bandingkan bagaimana pendudukan ketika masa Belanda dilihat dari pendidikan masa Belanda seperti ini, ekonomi Belanda seperti ini. Kita bandingkan dengan Jepang. Ketika masa Jepang seperti apa? Ya. Jadi nanti kalian bisa membandingkan. Kemarin di semester 1 kita sudah membahas tentang Belanda. Nah, kemudian kita lihat bagaimana nanti pendudukan Jepang dilihat dari berbagai bidang. Kita lihat lagi di sini ada gambar. Gambar apa ini? Ada yang pernah melihat sebelum ini mungkin? Gambar seseorang yang sedang apa ini? Kerja, betul. Kalau kerja paksa zaman Jepang apa namanya? Romusa. Nah, ini adalah gambar Romusa. Setelah kalian melihat gambar ini, coba perhatikan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia. Bisa dibayangkan? Coba kalian bayangkan dulu. Pada waktu itu terus melihat mereka diminta untuk kerja paksa, kemudian ada gambar seperti ini. Ada yang mau berpendapat kira-kira bagaimana keadaan masyarakat Indonesia pada waktu itu ketika mereka menjalani Romusa? Lihat dulu nih. Ini kalau dilihat berarti apa? Bagaimana kondisinya? Kurang makan, betul ya, kurang makan, makanya dia jadi kelihatan balung dan kulitnya. Terus dari segi apa nih pakaian? Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada pakaian yang layak karena memang pada waktu itu apa? Fokusnya Jepang adalah perang ya. Jadi terus ada lagi mungkin kondisinya selain kurang makan, bisa jadi kalau kurang makan bisa menyebabkan meninggal atau kematian, kelaparan ya. Oke. Nah, kita lihat biar kalian ada bayangan seperti apa. Masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan Romusa adalah tani dan sejak Oktober 1945 seperti apa kehidupan Indonesia pada agar tani untuk menjadi Romusa. Mereka dikirim untuk dipekerjakan di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara. Jumlah Romusa tidak diketahui secara pasti, diperkirakan berkisar antara 4 sampai 10 juta ribu orang. Sudah menjadi rahasia jika Romusa diperlakukan secara buruk oleh pihak Jepang di masa penjajahan. Tidak ada jaminan kesehatan, pekerjaan yang terlalu berat, dan makanan yang tidak cukup. Itu semua dijadikan banyak Romusa yang meninggal di tempat kerja dalam jumlah besar. Namun begitu, Jepang tetap gigih mempertahankan konsep Romusa hanya demi memuluskan tujuannya. Sejak tahun 1943, Jepang melancarkan propaganda untuk kembali menggairahkan program Romusa yang sudah mulai lesu. Mereka bilang Romusa adalah prajurit pekerja yang harus bangga dengan peranannya. Bukan hanya itu, mereka juga menyebut Romusa sebagai prajurit ekonomi dan pahlawan pekerja. Oke, dari video tadi ada yang mau berpendapat? Tahu ya, berarti tadi sudah ada gambaran kehidupan
masyarakat Indonesia pada waktu itu ya. Ada yang mau mengomentari dulu atau berpendapat tentang videonya tadi? Silakan. Siapa? Diara? Diandra? Tadi setelah melihat video, apa yang kamu lihat di video? Kasihan ya. Kenapa kok kasihan? Videonya itu bercerita tentang apa tadi? Romusa ya, yang diambil kebanyakan dari kaum petani ya. Dan kalian tadi bisa lihat bahwa kalian ikut Romusa, setelah ikut Romusa badannya jadi apa? Jadi kurus ya, karena memang dari segi makanan, kesehatan itu tidak diperhatikan sama Jepang. Nah, oke. Nah, sekarang Bunda akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompoknya mau milih sendiri apa dipilih Bunda? Milih sendiri? Pilih sendiri satu dulu. Berarti ini ada dibagi menjadi 5 kelompok, satu kelompok 3 siswa ya. Karena ada 5 yang harus kalian bahas. 3, oke, berarti boleh memilih sendiri kelompoknya, gitu? Ya sudah. Kalau pilih 3 kelompok, silahkan langsung duduk berkelompok dulu. Yuk, silahkan duduk berkelompok. Langsung buat lingkaran, boleh mendekat. Silahkan Musa mau berkelompok dengan siapa? Yuk, 3 siswa. Ya, satu nggak apa-apa. Resi, kemudian Miko sama. Udah, pas ya. Kelompok ekonomi siapa yang bahas ekonomi? Alika ya. Alika kelompok 1 ekonomi sosial. Diandra, kemudian budaya. Oke, kelompok Abel, kelompoknya Resi, pendidikan. Nah, sekarang dibuka classroomnya dibuka. Bunda akan mengirimkan apa yang harus kalian bahas di diskusi tersebut ya. Sebentar Bunda kirimkan LKPD-nya. Jadi kalian berpedoman pada itu. Nah, nanti dibuat presentasi sebagus mungkin ya. Boleh kalian membuka Canva. Terus untuk literasinya kalian boleh browsing ya. Silahkan dibuka Chromebook-nya. Ada yang nggak bawa Chromebook hari ini? Bawa semua ya. Oke, ini Bunda bagikan di classroom ya. Nah, sesuai dengan kelompoknya. Jadi di situ kan ada beberapa. Nah, misalnya ini ya, di bidang militer. Siapa tadi yang dapat militer? Kelompoknya Nesya ya. Berarti apa yang harus dibahas ini? Itu yang Nesya ya. Nah, nanti kelompoknya Resi pendidikan, cari di bawahnya yang di bidang pendidikan. Apa yang harus ditulis itu yang dibahas, didiskusikan. Paham? Ada yang masih bingung? Tidak ada ya? Oke, Bunda bagikan dulu. Oke. Itu LKPD yang harus kalian selesaikan, waktunya adalah 30 menit. Nah, setelah itu nanti kalian akan presentasikan. Dibuat yang semenarik mungkin, jadi nanti ketika teman kalian presentasi itu begitu bagus sekali presentasinya. Dan juga isinya sesuai dengan yang didiskusikan. Oke. Boleh kalian buka pakai Google Slide boleh, pengen pakai Canva boleh, bebas. Yang penting nanti hasilnya diskusi sesuai dengan LKPD ya, yang sudah dilakukan. Oke. Nah, kalian bisa literasinya digital ya. Silakan dicari, digabungkan jadi satu ya. Nanti bisa diedit dengan teman sekelompoknya. Judulnya iya, berarti kamu bahas yang di bidang sosial, betul. Ya, berarti dampak atau kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial. Judulnya itu betul. Sudah dapat? Nanti jangan lupa diberi nama di slide-nya. Jadi kelompoknya siapa? Pemerintahan militer Jepang. Iya. Ketika mereka sampai di Indonesia, kan ada beberapa budaya yang diperkenalkan. Gitu loh. Nah, apa contohnya sih yang sudah ditemukan? Apa contohnya? Budaya apa? Beda. Tadi sudah Itu dapat. aku salah materinya.
Coba lihat budayanya apa? Soalnya ini Bun, itu budaya Indonesia yang diterapkan saat ada Jepang di sini. Bukan, jadi budaya Jepangnya yang diterapkan di Indonesia. Coba cari lagi. Ya, ditulis di situ. Nah, cari lagi yang kedua apa? Selain ini. Betul. Ini budaya Jepang yang nanti setiap pagi harus dilaksanakan rakyat Indonesia. Ada lagi. Apa sih yang bener saya jadi Ini sama ini. Yang kelompoknya Diandra yaitu tentang kehidupan bangsa Indonesia masa Jepang di bidang sosial. Ya, silakan. Berarti ambil Diandra sama Jawa Madura. Oke, kelompok yang lain. Nah, sebentar. Sekarang ini kan kelompok yang lain bisa memperhatikan, nanti bisa memberi pertanyaan atau umpan balik. Misalnya, oh itu tadi belum ditambahkan, ini kan di bidang sosial, misalnya seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jadi kelompok yang lain bisa memberi umpan balik nanti atau memberi pertanyaan, maksudnya itu apa ya? Orang saya itu apa toh? Ya, saya seperti itu. Yuk silakan namanya Diandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bakal ngomong presentasi tentang kehidupan bangsa Indonesia masa Jepang di bidang sosial. Oke? Perkenalkan aku Diandra. Aku Rojula. Oke, anggota kelompoknya ada fotonya ya. Oke, lanjut. Oke, kehidupan sosial masyarakat yang sangat memprihatinkan. Penderitaan masyarakat terjadi di mana-mana dan semakin bertambah karena segala kegiatan masyarakat diusulkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Terus dalam menghadapi musuh-musuhnya, kondisi memperhatikannya masyarakat Indonesia ketika zaman pendudukan Jepang tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jepang dalam bidang sosial, di antaranya Terus yang ketiga itu ada Jugun Ianfu. Pelaksanaan Jugun Ianfu jadi mengerjakan para gadis dan perempuan sebagai wanita gugur untuk melayani sebagai pendidikan Jepang. Banyak gadis dan perempuan yang dididik oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Tetapi ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kompetai. Para gadis dan perempuan tersebut disekap dalam kem-kem yang tertutup sebagai wanita pembuka.
Gambaran upacara penyembahan terhadap Dewa Matahari ini sangat ditentang oleh masyarakat Indonesia, terutama para ulama. Karena ini sangat bertentangan dengan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Dewa Matahari. Yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi kita harus presentasi tentang kehidupan bangsa Indonesia masa pendudukan Jepang yang itu dari karang tersebut. Ada pula yang hanya menggunakan lembaran karet sebagai penunjuk. Itu ada gambar. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Revisi mau ada? Enggak. Oke. Ada yang bertanya? Oke, tadi sudah disebutkan beberapa kebijakan ekonomi ya. Oke, kita beri aplaus. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi dari Indonesia pada zaman pemerintahan Jepang. Nah, seperti yang kita tahu kalau Indonesia itu pernah dijajah Jepang ya. Nah, dan karena telah dijajah disebutkan tadi udah dijelasin tuh kayak ada apa dampak ekonominya, bisa sama dampak sosial. Nah, kali ini kami coba untuk mengcover dan menganalisis bagaimana di bidang pendidikan. Nah, gimana sih dampaknya kalau kebijakan Jepang itu bakal merubah pendidikan di negara kita dulu. Nah, mari kita sama-sama. Sebelumnya, seperti yang kalian sudah tahu, saya Rezi. Lalu ada dua rekan saya yang bersama saya pada siang hari ini, itu dua. Saya Vito. Oke, kita langsung ke presentasi saja. Pendidikan di Indonesia selama masa pendudukan Jepang mencerminkan perubahan besar dalam sistem dan nilai-nilai pendidikan. Jepang dengan tujuan memenuhi kebutuhan perang dan mendukung hegemoni mereka melakukan sejumlah langkah. Yang pertama, penghapusan diskriminasi sosial. Dalam penghapusan diskriminasi sosial ini ada efek positif dan negatifnya. Untuk positifnya, pembubaran diskriminasi sosial terhadap pelajar pribumi oleh Belanda, memberikan peluang pendidikan yang lebih merata. Negatifnya mungkin diarahkan untuk mengubah persepsi dan loyalitas masyarakat terhadap Jepang. Kedua, sistem pendidikan baru. Pengenalan sistem belajar 12 tahun memberikan dasar untuk pendidikan yang lebih panjang, tapi kurikulum yang lebih terfokus pada kepentingan militer Jepang dan kurang memperhatikan konten lokal. Ketiga, indoktrinasi ideologi Jepang. Upaya membangun semangat nasionalisme dapat dilihat sebagai langkah positif, tapi ideologi Hakoichiu mencerminkan niat Jepang untuk mengendalikan dan mengubah identitas nasional Indonesia sesuai dengan kepentingan mereka. Keempat, perubahan pada pendidikan Islam. Beberapa kebijakan mendukung perkembangan pendidikan Islam, tapi peningkatan kontrol Jepang atas institusi Islam mungkin untuk mencapai tujuan politik mereka. Perubahan terhadap pendidikan Belanda. Pembubaran sekolah-sekolah berbahasa Belanda mengurangi pengaruh Belanda, tapi pemberlakuan bahasa dan kurikulum Jepang dapat dianggap sebagai bentuk asimilasi yang merugikan keberagaman budaya. Peningkatan jumlah sekolah dan guru. Pembangunan sekolah baru dan peningkatan kualitas guru menciptakan peluang pendidikan lebih besar, tapi peningkatan ini mungkin lebih terkait dengan kebutuhan Jepang daripada kepentingan jangka panjang Indonesia. Secara keseluruhan, pendidikan masa pendudukan Jepang di Indonesia menciptakan perubahan substansial, tetapi juga mencerminkan manipulasi ideologis dan kepentingan imperialistik Jepang. Meskipun terdapat beberapa aspek positif, dampaknya pada identitas dan keberagaman budaya Indonesia tidak dapat diabaikan. Nah, sekarang kita kan udah ini nih, analisis udah dilakukan. Nah, sekarang kita akan menangkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan sama Jepang nih, yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kenzi. Silakan. Kebijakan selama penduduk Jepang di Indonesia
yang post test itu ada pilihan ganda dan juga C di Google Form ya. Di situ silakan ada pilihan ganda dan juga IC. Tadi apa? Bisa ditarik kesimpulan seperti apa? Bahwa memang dari penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang itu mau dari segi ekonomi, mau dari segi sosial, pendidikan dan lain-lain memang berbeda daripada Belanda itu. Mungkin ya setiap itu ada positif negatifnya, tapi setidaknya ya memang bisa diambil kesimpulan bahwa beberapa sisi positifnya itu bisa membantu kita sampai ke saat ini. Ya memang beberapa kebijakan-kebijakannya juga masih dibahas sekarang, seperti yang pas itu kebijakan setelah 12 tahun. Oke. Terima kasih. Resi, ada lagi yang mau menyimpulkan? Tadi sudah disebutkan Resi ya bahwa setiap pendudukan ternyata punya kebijakan yang berbeda dan ternyata juga berdampak positif maupun berdampak negatif. Dan tadi juga kalian sudah menyebutkan beberapa dampak di bidang militer, kemudian budaya, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, ada yang belum jelas? Sudah paham semua? Oke, silakan kembali ke classroom. Bunda akan mengirimkan di situ refleksi hari ini, ya. Ya, terus juga refleksinya silakan ditulis. Sudah selesai? Prosesnya sudah Bunda cek di Google Form, ada pilihan ganda dan IC ya. Nanti setelah Bunda cek koreksi, nanti akan Bunda sampaikan hasilnya. Kemudian yang refleksi sudah diisi belum? Sudah? Ya, kalian bisa memilih makna di sini ya. Silakan diisi. Sudah semua? Sudah belum? Sudah lebih dahulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk tugas minggu depan silakan nanti dipelajari tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Jepang. Ya, nanti Chromebooknya dibawa lagi, ya, tetap dibawa ya minggu depan. Terus dipelajari perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Oke, kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.